Malam itu, aku tak tahu bahwa hidupku akan berubah. Angin malam menerpa wajahku saat aku memacu motor di jalanan kota. Lampu-lampu jalan berpendar, menciptakan bayangan panjang di aspal. Klakson kendaraan sesekali terdengar, tapi semuanya terasa seperti dengungan samar di latar belakang. Satu hal yang memenuhi pikiranku, suara panik sahabatku di telepon beberapa menit yang lalu. "Za, tolong aku terjebak, aku takut. Aku tahu dari nada suaranya, ini bukan sekadar masalah kecil." Aku tidak bertanya banyak, tidak meminta penjelasan panjang lebar. Aku hanya bertanya satu hal. "Di mana?" "Hotel Grand Vista, kamar 406. Aku menelan ludah, jari-jariku mencengkeram stang motor lebih erat. Hotel Grand Vista? Tempat itu terkenal, tapi bukan karena reputasi yang baik. Aku tak punya waktu untuk berpikir lebih jauh. Sahabatku butuh aku, dan aku akan sampai ke sana secepat mungkin. Aku menarik gas lebih dalam. Lift berbunyi pelan saat pintunya terbuka. Aku melangkah cepat, derap kakiku menggema di koridor hotel yang sepi. Nomor kamar tertera jelas di depan mataku, 406. Tanpa ragu, aku mengetuk pintu. Sekali, dua kali, tak ada jawaban. Aku mengetuk lebih keras. "Buka, ini aku!" Beberapa detik terasa begitu lama. Lalu, suara di dalam. Suara sahabatku. "Za." Aku mendengar sesuatu jatuh. Langkah kaki terburu-buru. Jantungku berdebar. Lalu pintu terbuka, dan aku melihatnya. Sahabatku berdiri di ambang pintu, wajahnya pucat, matanya penuh ketakutan. Di belakangnya, seorang pria berdiri dengan ekspresi tidak senang. Seketika, naluri melindungiku muncul. Aku melangkah masuk, berdiri di antara mereka. "Apa yang kau lakukan padanya?" Suaraku dingin. Pria itu mendengus, menatapku dengan pandangan menilai. "Dan kau ini siapa?" Aku tak menjawab. Mataku hanya tertuju pada sahabatku. "Kamu baik-baik saja?" Tanyaku pelan. Dia mengangguk, tapi aku melihat tangannya bergetar. "Kita pergi dari sini." Aku menarik tangannya, mencoba membawanya keluar. Tapi pria itu menghalangi. Hei, aku belum selesai bicara dengannya. Aku menahan napas. Sekarang sudah selesai. Aku menatapnya tajam. Detik berikutnya, kekacauan pun terjadi. Sahabatku berusaha melewati pria itu, tapi dia menahan tangannya. Aku meraih lengannya, menariknya kembali. Pria itu berusaha merebutnya lagi. Suara-suara keras terdengar. Pintu kamar terbuka lebar. Dan saat itulah, orang-orang mulai memperhatikan. Beberapa tamu hotel menoleh. Wajah mereka dipenuhi rasa ingin tahu. Seorang pegawai hotel mendekat ragu-ragu. Lalu, seseorang mengeluarkan ponsel dan mulai merekam. Aku tidak peduli. Yang kupedulikan hanyalah membawa sahabatku keluar dari sana. Tapi di dunia ini, realitas tak selalu dipahami sebagaimana mestinya. Video itu tersebar. Dalam hitungan jam, dunia maya heboh. Dan esok paginya, hidupku tidak lagi sama. Viral. Itu kata pertama yang kulihat pagi ini saat membuka mata. Cahaya matahari pagi menyelinap masuk melalui celah tirai jendela kamarku. Aku masih setengah sadar saat kuraih ponsel di samping bantal. Layar menyala dengan notifikasi yang terus berdatangan. Grup chat kampus. "Za, ini kamu kan?" Twitter. "Siapa nih cewek yang berantem di hotel semalam? Ada yang kenal?" Instagram story. Potongan video, wajahku, suara samar-samar sahabatku, pria itu, dan judul besar yang menyudutkanku. Jantungku berdegup kencang. Aku terduduk, napasku tercekat. Astaga, aku mengusap wajah, mencoba memahami apa yang terjadi. Tapi sebelum otakku bisa merangkai semuanya, terdengar ketukan keras di pintu kamar. "Aliza, turun sekarang," suara bunda, datar. Tapi aku tahu, ini pertanda buruk.
Aku menuruni tangga dengan perasaan tidak enak. Di ruang tamu, Bunda duduk dengan tangan bersedekap. Wajahnya tegang, matanya menusuk ke arahku. Di sampingnya, ponsel masih terbuka, dengan layar menampilkan video yang sama seperti yang kulihat tadi. Jelaskan ini, Aliza. Aku menelan ludah. Aku ingin berbicara, tapi tenggorokanku terasa kering. Aku tahu, dalam situasi seperti ini tidak ada kalimat yang bisa langsung menghapus prasangka. Bunda, ini tidak seperti yang Bunda pikirkan. Lalu seperti apa? Kau masuk ke hotel tengah malam, ribut dengan seorang pria, dan sekarang videomu tersebar di mana-mana. Suara Bunda meninggi. Aku mengepalkan tangan, berusaha menahan emosi. Aku menolong teman Bunda. Dia butuh aku. Aku tidak melakukan hal yang aneh-aneh. Bunda terdiam sesaat. Matanya menelisik wajahku, seakan mencari kebenaran di balik kata-kataku. Tapi, aku bisa melihat sesuatu yang lebih dalam di sana. Bukan hanya amarah, tapi juga kekecewaan. Lalu, Bunda menghela napas panjang. Bunda tidak bisa diam saja, Za. Reputasi kita dipertaruhkan, nama baik keluarga, masa depanmu. Hatiku mencelos. Aku tahu kemana arah pembicaraan ini akan pergi. Bunda sudah bicara dengan Umi Halimah dari pesantren Al-Falah. Kau akan ta'aruf dengan putranya Fatir. Aku membeku. Apa? Bunda menatapku tajam. Kita butuh solusi, ini jalan terbaik. Darahku berdesir. Aku berdiri, nyaris tak percaya dengan apa yang kudengar. Bunda tidak serius kan? Ini hidupku. Dan kau hampir menghancurkannya, Aliza. Suaranya menggelegar, menghentakku hingga aku kehilangan kata-kata. Kau mau menolak, untuk apa? Untuk pacarmu yang bahkan tidak bisa menyelamatkanmu dari situasi ini. Aku mengepalkan tangan. Aku mencintai Zero, Bunda. Cinta macam apa yang akan menyelamatkanmu dari cemoohan orang-orang, dari fitnah, dari masa depan yang bisa hancur hanya karena satu video? Aku terdiam. Fatir lelaki baik, dari keluarga terhormat. Dia akan menjagamu. Dan yang terpenting, dia memahami agama lebih dari siapapun. Aku tahu, Bunda sudah menjatuhkan keputusan. Aku bisa berteriak, membantah, menangis. Tapi semua itu tidak akan mengubah apapun. Bunda berdiri, merapikan jilbabnya, lalu berkata pelan, tapi tegas, besok kita akan ke rumah Umi Halimah. Aku merasakan dadaku sesak. Aku ingin melawan, tapi aku juga tahu, aku tak punya banyak pilihan. Aku berbalik, melangkah pergi. Tapi satu hal yang belum ku tahu, siapa sebenarnya Fatir? Dan kenapa rasanya ada sesuatu yang lebih dari sekadar perjodohan ini? Aku tak pernah membayangkan diriku dalam situasi seperti ini. Duduk di ruang tamu rumah seseorang yang bahkan tak ku kenal, dikelilingi tatapan penuh harapan dari keluarga yang menunggu jawaban atas sesuatu yang sama sekali tak kuinginkan. Fatir. Nama itu sudah kudengar sejak beberapa hari lalu, tapi kini dia ada di hadapanku. Aku menunduk, tanganku mengepal di pangkuan. Bunda duduk di sampingku, sementara Umi Halimah, ibunda Fatir, tersenyum ramah dari seberang meja. Dan Fatir, dia duduk tegak, tenang. Mata hitamnya tajam, tapi tak menusuk. Rahangnya tegas, wajahnya bersih, dan janggut tipis di dagunya memberi kesan dewasa. Berbeda jauh dengan Zero, yang selalu terlihat sedikit berantakan tapi tetap menarik dengan caranya sendiri. Aliza, mungkin ada yang ingin ditanyakan kepada Fatir? Suara Umi Halimah lembut, tapi aku bisa merasakan dorongan halus di dalamnya. Aku menarik napas dalam. Aku harus tegas. Aku harus membuat semuanya jelas sejak awal. Sebenarnya aku tidak ingin berada di sini. Suasana ruangan sedikit menegang. Bunda menyentuh tanganku sebagai peringatan, tapi aku mengabaikannya. Fatir tetap tenang. Tatapannya lurus, tak terganggu oleh kata-kataku. Aku menghormati keluarga ini, lanjutku, suaraku lebih mantap. Tapi
Tapi aku tidak percaya pada perjodohan. Aku punya impian, aku ingin studi ke luar negeri, dan aku sudah punya seseorang yang berarti dalam hidupku. Fatir tidak langsung menjawab. Dia hanya tersenyum kecil, seolah sudah menduga aku akan berkata demikian. Aku paham, katanya akhirnya. Suaranya dalam dan berwibawa. Tapi aku ingin bertanya satu hal. Aku mengangkat alis, menunggu. Jika kamu sudah punya seseorang, mengapa keluargamu tetap ingin menjodohkanmu denganku? Aku tercekat. Karena video viral itu. Karena nama baik keluarga. Karena bunda lebih peduli pada omongan orang lain daripada perasaanku. Tapi aku tidak bisa mengatakannya di sini. Fatir menatapku lekat, lalu melanjutkan. Aku tidak ingin menikah dengan seseorang yang tidak menginginkanku. Tapi aku juga tidak ingin menolak sesuatu yang bisa jadi takdir baik. Jadi, bagaimana jika kita tidak terburu-buru? Aku ingin mengenalmu lebih dulu. Aku mengernyit. Mengenal, dia mengangguk. Tanpa paksaan, tanpa ekspektasi. Kita bicara sebagai dua orang asing yang ingin memahami satu sama lain. Aku menoleh ke bunda, berharap beliau akan menolak usulan itu. Tapi yang kulihat justru sorot mata yang penuh harapan. Aku tak punya pilihan. Baiklah, jawabku akhirnya. Tapi jangan berharap aku akan berubah pikiran. Fatir hanya tersenyum. Dan aku tidak tahu bahwa itulah awal dari perubahan segalanya.